Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Akhwati wa ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur karena pada sore hari ini kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmatul hidayah adalah nikmat tertinggi yang ada pada diri seorang mukmin. Karena Allah menggerakkan hati kita. Karena Allah memberikan takdir yang terbaik kepada kita. Setiap nikmat wajib untuk kita syukuri. Karena kita tahu berdasarkan banyak ayat di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, bagi siapa saja yang kufur nikmat, maka Allah akan berikan azabnya yang sangat pedih. Bukan hanya itu, tapi mereka yang menyesal di hari kemudian. Ini menjadi mukaddimah pada sore hari ini, mengingatkan, kita saling mengingatkan umat untuk bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan sisa umur kita, sisa waktu hidup kita, bermanfaat atau memberikan atau mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari penjelasan para ulama dengan memahami bahasa penunjang, yaitu bahasa Lughatul Arabiyyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang masih hidup ummahat dalam surah Fatir surat ke-35 ayat 37. Potongan ayatnya berbunyi, wahum yastarihuna fiha. Ternyata ketika penyesalan itu datangnya di negeri akhirat, kita bicara bukan penyesalan di dunia. Ketika kita menyesal di dunia masih ada kesempatan. Tapi ketika di akhirat, catatan keburukan, catatan ashabus shimal, catatan kiri yang diberikan sudah tetap, atau wara'a dhahri, dilempar dari belakang kepala kita. La haula wala quwata illa billah. Maka mereka orang-orang yang menjadi penghuni neraka mengatakan, ya, wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak sekencang-kencangnya teriakan yang memekikkan kepala kita, telinga kita di dalam neraka. Lalu mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini yang penuh dengan siksaan dan azab yang sangat pedih. Na'mal salihan, agar ketika kami dikeluarkan lalu kembali ke dunia, na'mal salih, kami bisa beramal salih. Mereka menyesal karena tidak bisa beramal salih, atau karena mereka
jauh dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka enggan untuk beramal saleh. Maka kita sore ini diberikan kesempatan untuk beramal saleh dengan cara menuntut ilmu, dengan cara mengangkat kejahilan pada diri kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu, dan juga keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Ahibbatu wa ummahati fillah rahimakumullah. Bagi yang hari ini hadir, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Bagi yang telah gugur dalam perjuangan kita menuntut ilmu, jangan bosan untuk menuntut ilmu di tempat yang berbeda, tidak masalah. Di antara ummahat mungkin tidak bisa di sore hari, maka mungkin bisa di tempat yang lain. Yang pada intinya memanfaatkan waktu untuk bisa senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan perjuangan kita pada halaman 29 dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Terakhir kita di halaman 29 nomor berapa ummahat? Tidak salah kan ada tugas ya. Tugasnya percakapan ya. Nah, Ya. iya. Nah, kita bahas di sini. Nanti kalau ada koreksian nanti kita jelaskan ya dengan detail. Sampai nomor berapa kita terakhir ummahat? Terakhir nomor 10 Ustaz. Nomor 10 ya, thayyib. Alhamdulillah kita sudah selesai nomor 10, kita lanjut ke nomor 11 ya ummahat. Ya, kan ini sudah dikerjakan tugas masing-masing ya. Kita coba baca bersama-sama ummahat. Silakan bagi ummahat yang aktif bisa dinyalakan mic-nya ya. Ana persilakan kepada umat untuk membacanya. Wahid, isnan, salasah. Wa benu man Dua. Wabnu Khalidin. Huwa banu Khalidin. Wabnu Khalidin. Huwa banu Khalidin. Mumtaz ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita bahas di sini dan artinya apa ummahat? Kan sudah dikerjakan. Dan Apa? putra siapa dia? Dia putra Pak Khalid. Putranya Khalid ya, atau Bapak Khalid boleh. Nah, kita sudah membahas ini belum ummahat? Ibnun dengan waladun, apa bedanya? Ibnun itu perempuan. Ibnun itu Ibnun, laki-laki. Anak laki-laki. ya, kalau waladun Anak laki anaknya. yang kecil. belum ya. Berisik ya. Saya coba untuk ya, baik. Nanti bisa dinyalakan lagi ya mic-nya. Saya coba matikan dulu semuanya ummahat untuk penjelasannya. Baik. Jadi kalau nanti disuruh untuk membaca, dinyalakan mic-nya. Kalau nanti ada penjelasan, mohon dimatikan ya ummahat untuk aturan penggunaan Zoom ini. Baik. Karena ada feedback di antara mikrofon ummahat ya, terutama yang tidak menggunakan headset. Nah, ini sedikit informasi juga yang tidak menggunakan headset, earphone dan lain sebagainya, itu biasanya ada feedback ya, suaranya menggema ya. Jadi bisa nanti di mute-kan dulu, dibisukan, baru nanti ketika ada perintah untuk membaca bisa dinyalakan kembali. Baik. Ibnun dan waladun ya. Ibnun anak laki-laki, waladun anak laki-laki.
Ada namanya bintun. Ya, bintun untuk anak perempuan. Ya, maka ibnun adalah anak laki-laki kandung. Bintun juga anak laki-laki kandung. Nah, beda dengan waladatun atau waladun. Ya, waladun itu anak laki-laki secara umum. Waladatun anak perempuan secara umum. Jadi anak didik ya termasuk waladun. Ya, anak tetangga misalkan kita bilang waladun juga. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, waladun yada'ulah. Ya, seorang anak kecil yang mendoakannya itu jadi amal jariah buat dirinya yang telah wafat. Nah, anak di sini bukan anak kandung ya. Anak secara umum, anak didik, anak adopsi, anak tiri itu umum. Ya, makanya Nabi SAW menggunakan kata waladun, bukan menggunakan kata ibnun. Kalau menggunakan kata ibnun nanti ada kasihan ya, terutama yang tidak punya anak misalkan. Tidak ada yang mendoakannya. Tentu tidak demikian. Fahimtunna insyaallah, Mahat? Fahimna insyaallah. Wah, Fahimna insyaallah. Baik, kita lanjutkan, Mahat. Ya. Berikutnya rakam ya isna asyarah nomor 12. Ya, silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatul Munawwarah. Madinatil Munawwarah. Munawwarati. Ya, mumtaz, Masya Allah. Ya. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarah. Artinya Ummahat, silakan. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di Madinah. Di Madinah Warah. Munawwarah. Munawwarah. Ya, mumtaz ya. Nah, kita bahas di sini ya. Aina masjidu Rasulillah. Ya. Masjidu Rasulillah. Masjid milik Rasulullah, utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bersalawat ya, memuji nabinya dan memberikan keselamatan kepada nabinya. Huwa fil Madinatil Munawwarah. Naam. Madinah Al-Munawwarah adalah sebuah kota yang dahulu bernama Yathrib. Namanya diganti karena Nabi SAW ya pindah dari hijrah dari Mekah ke Madinah, ya namanya Yathrib dulu. Nah, nama kota Madinah adalah Madinah Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah. Ya, kota Nabi atau kota yang terang benderang. Munawwarah dari kata nur, kota yang terang benderang. Naam. Ya. Fahimtunna insyaallah, Mahat? Fahimna insyaallah. 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 Ya. Baik, berikutnya kita akan baca bersama-sama Ummahat rakam 13. Wahid itsnan tsalatsa. Aina masjidi Rasulullah. Hah? Nomor Bintu 13. Hamidin. Nomor 13 bintu Hamidin fil madrasati Satu wa wa bintu bintu Muhammadin fil Muhammadin jami'ati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Mumtaz ya. Artinya, Ummahat. Apa Putrinya artinya? Hamid di sekolah sedangkan putrinya Muhammad di universitas. Iya. Baik, Masya Allah. Ya. Anak perempuan atau putrinya Hamid di sekolah dan putrinya Muhammad di universitas. Mumtaz, Masya Allah. Baik, rakam arba'ata asyarah. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid itsnan tsalatsa.
Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidin. Nah, ya, ismul mudarris Sa'idun wasmul, bukan wa ismu. Mohon maaf. Wasmul muhandisi Khalidun. Artinya, Nama gurunya adalah Sa'id dan nama insinyurnya Khalid. seniornya Khalid. Kenapa wa ismu? Kita sudah belajar belum itu? Belum. Belum. Toyib. Ya, kita bahas ya, Ummahat. Di situ ada kata ismun. Ya. Mungkin pernah mendengar kata aina. Apa artinya aina? Di mana? Di mana? Sahih. Di sini ada huruf apa namanya, Ummahat? Ada yang tahu? Ini namanya huruf apa? Hamzah. Yang mana? Hamzah. Ini huruf apa? Ini. Alif. Hamzah juga. Hamzah juga. Nah, kita perlu belajar lebih detail ya. Yang ini namanya ya kita detailkan ya. Ada bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Ya. Ada bentuknya seperti ini. Ini namanya hamzah wasal. Meskipun kita belum belajar detailnya ya. Jadi tidak perlu saya tulis dulu hamzah wasal dulu ya. Hamzah wasal itu apa? Hamzah yang bentuknya alif tapi ada harokat. Ya, ciri-cirinya bentuknya huruf alif tapi ada harokat. Namanya apa, Ummahat? Hamzah apa? Hamzah wasal. Wasal. Ya. Yang kedua, ini ada alif, ada hamzahnya, baik itu di atas maupun di bawah tergantung harokat. Namanya hamzah qata'. Ya, hamzah apa, Ummahat namanya? Foto. Hamzah qata', ya. Hamzah qata'. Nah, kita bahas namanya dulu ya, baru nanti penggunaannya. Yang ini namanya hamzah asli. Karena dia berdiri sendiri. Hamzah apa namanya? Asliyah. Hamzah asli atau hamzah asliyah. Ya, kita singkat hamzah asli saja. Ya, baik. Berikutnya, ini namanya huruf apa? Sifar. Sifar bukan? Yang Sifar atasnya. ya, kalau dalam Al-Quran. Nah, ini bentuknya kayak sukun ya. Alif madiyah. Kita sebutnya kalau di dalam hukum tajwid ya alif maddiyah ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ya namanya alif saja. Ya. Alif saja ya. Nah, kita sudah tahu ya ini hamzah. Hamzah apa? Wasal. Wasal. Hamzah qata'. Hamzah asli, alif. Ya, ketika kita sudah tahu, maka penggunaannya. Yang pertama, penggunaannya kalau hamzah wasal, ketika dia berdiri sendiri, maka dibaca harokatnya ismun. Ketika ada huruf waw, huruf apa saja sebenarnya? Ada kata sambungnya, wa. Maka hamzahnya, hamzah wasalnya tidak bisa dibaca. Jadi tidak bisa dibaca. Jadi bacanya bagaimana? Wasmu. Wasmun. Iya. Berbeda dengan hamzah qata'. Nah, contohnya ini aina. Ketika ditambahkan waw, maka dia tetap dibaca. Jadi bacanya apa? Wa aina. Wa aina. Ya. Nah, kalau ini ada di beberapa kosakata bahasa Arab. Ini kita lewatkan. Nah, kalau alif itu contohnya adalah huruf-huruf mat ya. Kitabun misalkan. Mana alifnya, Ummahat? Setelah tak berharokat fathah. Kata berharokat fathah. Betul. Ta yang berharokatan fathah setelahnya ini alif. Dia tidak dibaca. Dibacanya dua harokat mat tabi'i. Kalau belajar hukum tajwid. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah? Insya Allah. Insyaallah. Bahkan ada bukunya sendiri, Ummahat.
membahas tentang Hamzah. Sejarah Hamzah, asal muasal Hamzah, coba bayangkan. Ini huruf loh, Mahat. Kita bicara huruf. Sedetail itu bahasa Arab. Coba dalam bahasa Indonesia ada nggak? A, sejarahnya huruf A. Ada bukunya nggak, Mahat? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Karena Hamzah itu memiliki makna, bukan memiliki makna ya, memiliki apa namanya, andil ya, besar kepada huruf-huruf yang lain. Ya, huruf A saja kan artinya bisa apakah. Ya, A. A doang tuh, apakah. Belum lagi yang A panjang. Ya, tidak lagi artinya. Seperti itu. Fahimtuna insyaallah? Fahimna. Ayo, insya Allah. Fahimna insyaallah. Baik, berikutnya kita lihat nomor 15 Ummahat. Ya, rakam 15. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, ithnan, salasah. An-Muttalibi ghaniyun. Am-Muttalibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Mumtaz. Artinya, Pamannya murid itu kaya. pamannya murid kaya raya. Berarti yang kaya siapa? Muridnya apa pamannya? Pamannya. Iya, pamannya yang kaya raya. Sahih. Am itu artinya paman. Jangan sampai salah baca ya. Nah, antara dengan am. Ummun dengan ammun. Ya. Dan ammun di sini tambahan ya. Paman dari pihak bapak. Ya. Paman dari bapak namanya ammun. Makanya sering mendengar kata ami. Pernah mendengar ya? Ami. Kalau di pesantren ya, bapak-bapak tua kita panggil ami. Tukang bersih-bersih misalkan kita panggil ami. Ya. Nah, kalau yang perempuan ammah, pakai tak marbutah, ammatun. Ya. Ammatun artinya bibi. Ya, ammatun. Ya, bibi dari mana? Dari pihak bapak. Ya. Bibi dari pihak bapak. Karena bibi dari pihak ibu beda lagi nanti ya, ada kosakatanya. Ya. Mohon bersabar. Nah, kita lanjutkan. Rakam sita asyara wahid ithnan talatha. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Iya, Masya Allah. Baik, kita bacanya bersama-sama nih. Kayaknya Ibu Ana aja nih yang hadir, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, tetap semangat mudah-mudahan. Baik, artinya apa Umar? Pintu masjid Terbuka dan pintu sekolah tertutup. Tertutup, mumtaz. Muglak tertutup. Ya, kita lanjut karena ini sudah dibahas ya di tugas. Rakam sab'ata asyara wahid ithnan salatha. Fakirun. Masya Allah. Khalu hamidin faqirun. Mumtaz. Artinya Ummahat. paman Hamid miskin. fakir Paman Hamid miskin. Fakir. Ya. Fakir. Nah, fakir ya. 6. Khal. Nah, tadi telah dijelaskan amun. Amun paman dari bapak. Kalau paman dari ibu namanya khalun. Catat ya, Umar. namun Nah, kalau bibi ammatun. Bibi dari bapak. Ya. Ammatun tadi. Ya, kalau bibi dari ibu namanya kholatun. Ya. Kita biasanya panggilnya ami, khali gitu ya. Pamanku, ibu.
pamanku perempuan, pamanku dari bapak, pamanku dari ibu. Jadi beda Ummahat. Kalau kita kan ya sama ya, mau paman dari bapak, mau paman dari ibu. Cuman nanti bahasanya berbeda tergantung dari budaya. Budaya Jawa, Pak D, Bu D. Ya, Pak Le ya. Ada Pak Le? Ada. Bu Le, ya kan? Kalau Sunda apa Sunda? Mang. Mamang. Mamang. Mamang apa Uwa? Uang mah pade uang. Bapaknya bapak itu. Apa bapaknya bapak? Kakaknya bapak atau kakaknya ibu. Kakaknya Uwa. bapak. Uwa ya. Kalau adik Mamang. Iya. Mamang. Oh, Mama. Ya. Kalau yang perempuannya apa? Bibi. Bibi. Oh, Bibi sama ya. Bibi itu yang Sunda tuh. Belum yang lain Ummahat. Yang dari Medan, yang dari ya orang Bugis, beda lagi orang Sulawesi ya. Beda lagi. Masya Allah bahasa kita nih banyak sebenarnya. Ya. Cuman kan di sini yang domisilinya rata-rata Pulau Jawa ya Ummahat. Ada di sini yang orang luar Jawa. Nggak ada Ada ya? Ustadz dari Pangkal Pinang. Oh, Masya Allah. Ibu siapa? Ibu Ludia. Oh, Ibu Ludia dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ini apa? Kepulauan Seribu ya? Kepulauan Seribu. Babel. Kepulauan Riau, bukan? Babel. Bangka Belitung. Oh, Bangka Bangka Belitung. Iya, iya, iya. Apa? Paman dan bibi itu apa bahasa sana? Sama. Paman dan bibi. Oh, paman dan bibi. Sama ya. Masya Sama. Allah. Ya. Paling jauh Ibu Ludia nih dari Pangkal Pinang ya. Ya, baik. Terima kasih Ummahat untuk informasinya dan ini bisa menjadi perhatian kita penggunaan amun dengan kholun, ammatun dengan kholatun. Baik, kita lanjutkan rakam 18. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, Ithnan, Salata. Saya waktunya Fisyari'i, Masya Allah. Artinya apa, Mu? mobil labas di jalan. Labas ada di jalan. Syari'. Syari' itu artinya jalan raya, Umar. Jalan raya. Ya. Syari' itu jalan raya. Kalau jalan kecil namanya thariq. Thariq artinya apa? Jalan kecil. Jalan kecil, ya, kayak gang, jalan yang satu mobil saja, ya. Syari' itu maknanya bisa syari'utul. Syari'utul artinya adalah jalan tol. Tol itu dari kata tul. Tul itu panjang, tawil. Iya. Tawil. Tawil kan panjang. Tulun artinya panjang. Sama. Ya, syari'utul ya. Kalau di Arab Saudi namanya highway. Ya. Syari'utul artinya highway. Apa highway? Bebas hambatan. Jalan bebas hambatan. Ya. Cuma nggak ada gardunya Ummahat. Kalau di Arab Saudi. Ya. Karena majanan gratis. Ya. Kalau kita pakai apa? Pakai gardu. Pakai ekor. Ya bayar. Sudah bayar, macet ya? Iya. Iya, macet. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Ya, syari'. Mungkin pernah dengar kata syariat. Nah, syariat itu ada kata ini. Syari'. Jalan yang ditempuh. Syariat itu jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, namanya syariat Muhammad. Jalan yang ditempuh Nabi Musa, namanya syariat Nabi Musa. Seperti itu. Ya. Paham tunna insyaallah? Insyaallah. Oke, insyaallah. Nah, ada pertanyaan? Kalau tonya panjang juga apa artinya Ustadz?
Kalau torik artinya bukan jalanannya, tapi orangnya. Orang yang berjalan namanya torik. Ya. Kalau torik itu jalanannya. Kalau torik adalah orang yang berjalan. Ya. Seperti pada penjelasan tentang fa'il. Nanti Umahat akan belajar tuh namanya fa'il. Fa'il itu apa? Subjek. Subjek. Pelaku. Nah, orang yang berjalan namanya torik. Seperti itu. Maka jadi nama orang kan Torik. Torik bin Ziyad. Ya, Torik bin Ziyad itu yang menguasai Selat Gibraltar ya di Maroko dengan Portugal. Namanya Torik bin Ziyad. Ya, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya, Umahat, kita lanjutkan dulu ya. Rakam tis'ata asyara. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid ifnan salasa. Ibnu man anta, ana bnu Ana banu mudarrisi. Masya Allah. Ana benul mudarris. Artinya apa, Umar? Kamu putra Siapa siapa? kamu? Saya anaknya guru. anak Saya putranya Pak Guru. Iya, putranya Pak Guru. Masya Allah. Ya, mudarris artinya guru. Karena guru itu dijunjung tinggi ya. Di mamlakah kerajaan Arab Saudi memang dijunjung tinggi. Makanya anak guru itu suatu apa ya, kebanggaan nih. Kalau di sini anak guru, pahlawan tanpa tanda jasa. tanda jasa. Ya, sedih ya kita mendengarnya demikian. Iya. Ya, baik. Kita lanjutkan rekam akhir Umahan. Ya, silakan dibaca bersama-sama. Wahid ifnan salasa. Ainal kalbu Wa wa tajabat roti. Masya Allah. Ainal kalbu huwa tahta sayyarat. Artinya apa? Di mana ekor anjing itu pada di bawah Dia mobil. di bawah mobil. Iya. Ya. Mungkin ini budaya kita ya. Terkadang kita mengucapkan kata anjing itu negatif kayaknya. Konotasinya negatif gitu ya. Kasian ya. Seekor anjing itu dianaktirikan ya. Dijadikan korban pembulian gitu ya. Padahal kalb itu seekor anjing itu adalah binatang ya ciptaan Allah juga Seekor ya. anjing. Ciptaan Allah juga ya. Jadi ya katakan saja di mana seekor anjing atau di mana anjing gitu ya. Karena di sana mengatai orang dengan kata anjing itu sangat tidak biasa di sana. Nggak biasa. Kalau kita kan supir angkot bilang begitu ya, nama-nama binatang gitu ya. Nah, itu mungkin budaya kita yang harus dijauhi. Jadi jangan demikian ya. Maka kita katakan di mana seekor anjing ya, dia di bawah sayyarah. Apa sayyarah? mobil. Mobil. Ya. Mobil sahih ya. Jadi ini tahta adalah bagian dari dzaraf. Dzaraf itu temannya huruf jar. Sudah pernah kita bahas dzaraf? Belum. Belum. Baik ya. Kita bahas sedikit Ummahat ya. Kita tahu namanya harf jar. Apa namanya harf jar? Huruf jar. Kan kita sudah pernah belajar kan? Kata sambung. Betul. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bilangnya kata sambung ya. Lalu dia mengkasrahkan, contohnya min. Ketemu minal baiti. Ya. Nah, ada yang berikutnya az-zarf. Ya. Apa itu az-zarf? Ya.
dalam sudut pandang kelas F, karena nih bahasanya yang bertingkat nih Ummahat, definisinya. Jadi adzarf itu untuk mudah dipahami kelas F artinya adalah saudaranya huruf jar. Ya. Saudaranya huruf jar ini bentuknya ada dua. Mohon dicatat ya Ummahat, di buku nggak ada. Yang pertama namanya dzaraf makan. Dzaraf makan. Lalu yang kedua dzaraf zaman. Ya. Bukannya makan minum, bukan. Ini makan bahasa Arab Ummahat. Bukan dahar, bukan dahar gitu ya. Ya. Jadi makan di sini artinya tempat. Dzaraf yang menunjukkan tempat dan dzaraf yang menunjukkan waktu. Zaman itu artinya waktu. Ya. Contohnya dzaraf yang menunjukkan tempat. Tadi ya, yang pertama tahta. Amama. Ya. Amama artinya di depan. Ya. Tahta di bawah. Ada lagi khalfa. Artinya di belakang. Dan lain sebagainya, masih banyak sebenarnya. Ini pengenalannya saja. Ya. Di buku ada kan? Ada di buku itu. Kita sudah belajar tahta itu. Nah, dzaraf zaman contohnya qobla. Apa arti qobla Ummahat? Paling gampang nih. Sebelum. Ada ba'da. Apa arti ba'da? Setelah. Setelah. Ya. Ba'da zuhur, qobla zuhur. Kalau kita bilang, oh mau sholat qobliyah dulu. Qobliyah zuhur, misalkan. Ya, sebelum sholat zuhur. Ya, qobla. Ba'da, ba'diyah. Ya, biasa kita menggunakan kata tersebut. Nah, ini semua qobla, ba'da, khalfa, tahta, amama, itu sama penggunaannya dengan huruf jar. Ketemu dengan al-baitu, jadi khalfal baiti. Harokatnya kasroh. Tahtal baiti, amamal baiti, qoblal baiti, ba'dal baiti. Contoh ya. Demikian. Ya. Jadi bukan hanya huruf jar yang mengkasrokan harokat akhir. Ada namanya dzaraf atau adzarfu. Fahimtunna insyaallah? Zaman. Insyaallah. Ya, dzaraf makan dan dzaraf zaman. Ya. Baik, Lah. ada yang Mahat? Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelum kita latihan nomor 5 nih, bagian 5. Ya. Qobla ba'da. Qobla ba'da. Ya. Apakah hanya sebatas ini? Kosakatanya tidak Ummahat. Ada banyak sekali. Ya. Makanya belajar dzaraf itu tidak bisa satu sesi ya, dia bertahap. Sama seperti huruf jar. Huruf jar kan kita baru belajar 4 ya. Min, ila, Min ila fi ala. ala baru 4. Total ada 9. Ya. Total ada 9. Kalau dzaraf totalnya ada buahnya. Ya. Ada buahnya. Ya. Lebih dari 9. Seperti itu. Ya, fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Kita masuk nih pelan-pelan Ummahat. Ya, kita coba untuk pelan-pelan. Bagi Ummahat yang mungkin sedang mencerna pembahasan kita, materi kita, mohon disampaikan. Ya, pelan-pelan Ustadz misalkan. Jangan terburu-buru ya. Ya, karena kita butuh masukan dari Ummahat ya, agar bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Baik. Bagian 5. Perintahnya adalah kawin. Kawin bahasa Arab juga, Ummahat. Apa artinya kawin?
Membentuk. Kita bicara yang Ummahat ketahui lah. Kawin. Kawin itu apa sih? Yang mana? Menyatukan, membentuk. Menyatukan. Bagian 5. Bagi yang bingung, ini halaman 30, bagian 5. Dalam Quran kan ada angka 5. Iya, Ustaz. Perintah, ada perintah. Iya. Iya, Kawin Jumalan. jumalan mufidatan. Kawin jamalan. Kawin jumalan mufidatan. Mil'i al-faragi fima yali. Nah, harokatnya dulu ya. Kawin jumalan mufidatan bimil'i al-faragi fima yali. Artinya, kawin artinya pasangkan. Nah, Kawin satukan, pasangkan. pasangkan. Ya. Jadi kalau kita bilang apa namanya antar manusia kawin atau menikah, Menikah. Menikah. Kalau antar binatang? Kawin. 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 Ya, ini masuk ya, logikanya masuk, Umahat. Jadi kawin ini artinya pasangkan. Nah, yang namanya pasangkan itu umum, bukan hanya dua insan yang bersatu. Ya, binatang, barang dikawinkan kan gitu ya. Barang dikawinkan ya, dipasangkan masuknya begitu maksudnya ya. Jadi kawin itu artinya pasangkan kalimat-kalimat ya, jumlan mufidatan artinya adalah kalimat-kalimat ya. Bimil ilfaraq dengan Jamalan. tempat yang kosong ya, fima yali sebagai berikut. Fima. Fima yali artinya sebagai berikut. Ya. Artinya ummahat apa? Ummahat isi. Fima yali. Tempat yang Isi nih di sini. Ya, kira-kira dipasangkan yang cocok apa katanya ya? Yang cocok. Sesuai dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Nomor 1. Ya, anak kasih contoh ya, nomor 1. Titik-titik al-baiti muglakun. Rumah tertutup. Nah, kira-kira apa ya yang tertutup dari sebuah rumah? Oh, Pintu. babul. Pintu. Jadi apa? Babul. Babul. Babul baiti Muglakun. Babul baiti muglakun. Mumtaz, Masya Allah. Berikutnya, rokam isnan. Sama-sama nih, Umahat. Aina titik-titik as-sayyarati. Kira-kira apa, Umahat? Di mana? di mana kunci mobil? Jawabannya bebas. Kunci Aina. mobil. Apa kunci mobil? Kunci mobil. Miftahu. Aina miftahul sayyarati. Tahu saya roti. Iya, Aina miftahus. Bukan miftahul. Miftahus miftahus sayyarati. sayyarati. Iya. Berarti ada tasdidnya, Ustaz. Iya, betul ada tasydid. Karena dia huruf syamsiyah. Syamsiyah. Islam syamsiyah. Ya. Ada lagi nggak selain miftah? Sebenarnya bisa tuh kata yang lain. Aina babus sayyarati. Bisa nggak, Umar? Babus. Di mana pintu? Saya roti. Di mana pintu mobil? Bisa. Bisa aja sih. Tapi Ada kayaknya nggak mobil tepat deh, Ustaz. yang Kan kalau ada udah mobil terlihat yang jelas udah tahu kita posisi pintu. iya, tapi kan pegasnya apa sih? Cantolannya. Apa bahasa kitanya? Yang disebut dengan pintu engselnya kan terkadang kita ada mobil yang ketutup semua, Umahat. Ya. Kayak mobil listrik ya, atau mobil apa namanya yang kita nggak tahu letak cantolan pintunya gitu ya. Bukaan pintunya ya, bisa jadi kan kita bilang bisa jadi. Ada lagi nggak selain itu?
Nggak ada ya. Susah ya kayaknya. Ya. Baik. Lebih tepat tadi ya miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Ya, Masya Allah. Berikutnya, rakam salasa. Ini jawabannya cuma satu nih. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu. Apa jawabannya, Mahan? Rasulullah. Rasulullah. Rasulullahi. Masya Allah. Ya, mumtaz. Rakam arba'ah. Titik-titik at-tabibi ba'idun. Apa kira-kira ya? Dokter jauh. Apanya yang jauh? Baitu rumah. Baitu Baitu Mm-mm. tabibi ba'idun. Masya Allah. Baitut tabibi ba'idun. Ya. Ada lagi selain itu? Nah, nggak ada ya? Susah ya? Ada kalau kamu. Ya. Nah, rakam hamsah kita lanjut. Ini cuma satu juga nih. Al-Qur'anu kitabu titik-titik. Apa jawabannya, Mahat? Al-Qur'anu Kitabullahi. Kitabullahi. Masya Allah. Tabarakallah. Mumtaz. Ya. Rakam sita. Khadijatu titik-titik hamidin. Apa kira-kira ya? Khadijatu bintu Hamid. Masya Allah. Khadijah bintu Hamidin. Artinya apa? Khadijah Hamid. putrinya Hamid. Putrinya Hamid. Kalau ibunya Hamid bisa juga nggak? Bisa. Bisa aja sih. Bisa. Jadi apa tuh? Khadijah. Ibnu Ummu Hamidin. Betul. Betul. Ibunya Hamid, ya. Istrinya Hamid bisa juga, Iya. ya. Istrinya Hamid. Belum ada kosakatanya, cuman kita kasih bonus ya. Belum. Nah, mohon dicatat semua. Zaujatu. Zaujatun, tapi karena dia mudhaf jadinya Khadijatu zaujatu Hamidin. Istri. Zaujah. Istri. Ya. Zaujah. Istrinya Hamid. Makanya suami itu bilang sama istrinya dengan ucapan zaujati. Zaujati artinya istriku. Ya. Kalau tak marbutonya hilang, zaujun ya, jadinya suami Ummahat. Ya. Zaujun. Artinya suami. Ya. Zauji, suamiku. Ya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Rakam sab'ah. Ana titik-titik al-mudarrisi. Apa ya kira-kira Umar? Anna bintul. Saya. Ya. Anablu bisa nggak sih Ustaz? Anablu. Betul, bisa. Ana benul mudarrisi. Betul. Ana benul mudarrisi. Tadi yang pertama tuh yang diucapkan Ummahat ya, ana bintul mudarris juga bisa. Karena ana itu untuk semua gender Ummahat. Laki perempuan pakainya ana. Iya. Jangan sampai salah nih. Ana itu kan buat laki-laki Ustaz. Kalau perempuan tuh aneh. Oh jangan. Itu orang Betawi. Orang Ya. Betawi. Aneh ente itu orang Betawi. Ya, jangan coba-coba pakai kosakata yang di luar bahasa Arab. Naam. Ya. Berikutnya rakam samaniyah. Titik-titik at-talibi maksurun. Maksurun apa artinya Ummahat? Patah. Patah. Nah, kira-kira apanya ya yang patah nih? Al-qalamut tabibi. Apa? Kolamut Al-qalamut talibi. Kenapa pakai al-qalamu? Pakai al-qalamu, pakai alif lam. Al-qalamu. Kolamut Talibi. Karena dia mudhaf. Ya. Susunan kepemilikan depannya tidak boleh pakai alif lam. Iya. Jadi qalamut talibi maksurun.
Iya, sahih. Kursiyut talibi maksurun. Bisa juga. Bisa. Kursi. Kursinya pelajar Pelajar patah. kata. Patah. Iya. Yang nggak bisa itu kolbu. Ya, kolbu talibi maksurun. Nggak bisa, Umar. Patah hati. Hati. Hatinya pelajar patah. Ya, bukan ya. Itu bukan secara maknawi. Maksurun itu artinya patah beneran. Bukannya patah hati, bukan. Beda lagi bahasa Arab. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Rakam tis'a. Babu titik-titik maftuhun. Apa ya kira-kira? Pintu Babul babul masjidi maftuh. masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Nah, boleh yang lain. Babul baiti maftuhun. Bisa. Iya. Babul madrasati maftuhun. Bisa juga. Iya. Ya, babud dukani maftuhun. Toko ya. Pintu toko. Bisa juga. Toko. Iya, sahih. Rakam akhir. Kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Apa ya kira-kira, Om? Guru keluar dari Mudarris. titik-titik. Mudarris. Gurfatil Mudarris. Min fatil kufatil mudiri. mudiri. Gurfatil mudir. Masya Allah. Ya, artinya jadi apa itu? Guru keluar dari Keluar dari Guru ruangan keluar dari pimpinan sekolah. ruang pimpinan. Ruangan pimpinan. Ya, kayaknya dikasih SP1 kayaknya ya. Atau dikasih reward ya. Ya, keluar dari ruangan pimpinan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Ummahat. Jadi yang kita pelajari ini untuk menguatkan mudhaf wa mudhafun ilaih. Silakan. Tadi Ustadz ada kalbu, itu artinya kan ada seekor anjing ya. Terus ada lagi kolbu sama kalbu itu beda ya Ustadz? Ya, Masya Allah. Ya, Kalbu. kalau sama bahaya Ummahat. Ya, Nah, saya habis bahas apa ya. pengucapannya mirip Ustadz. Agak mirip. Betul. Kalbun tulisannya pakai kaf. Hmm. Kolbun pakai kof. Ya. Ya. Kalbun artinya seekor anjing, kolbun artinya hati. Ya. Tapi hati di sini maknanya secara hissiyah. Secara maknawiyah, afwan. Maknawiyah itu artinya ya abstrak, bukannya hati itu lever, bukan. Beda lagi. Kenapa hati ya kayak mata hati ya? Mata hati, hati yang paling dalam ya. Sakit hati bukannya sakit lever, bukan. Yang dimaksud dengan hati di sini secara maknawi. Kenapa diartikan kolbun? Dari kata qallaba yuqallibu, artinya berbolak-balik. Ya, karena kan hati kita ini kan berbolak-balik ya, Umar. Iya Ya. Ustadz. Iya. Terutama para ummahat ya, para wanita apalagi gitu ya. Kalau lagi datang bulan ya, semenit kemudian berubah. Ya, 2 menit kemudian PMS. beda lagi. Iya. Nah, itu wajar karena kita punya hati, kolbun. Ya, kita punya hati. Ya. Nah, itu dia yang menjadi pembahasan kita, kolbun dengan kalbun. Ya, kalau kalbun ya seekor anjing, jauh itu artinya. Kok dengan kak, jangan sampai salah baca. Ya. Ya, jangan sampai salah baca. Ya. Yang mirip itu banyak, Ummahat. Bonus ya, tambahan nih. Ada Syakir. Mungkin pernah mendengar kata Syakir. Syakirun, Abdus Syakir. Biasanya ada nama Abdus Syakir. Syakir dari kata syukran. Artinya apa? Terima kasih. Ya, hamba yang berterima kasih. Syukur, hamba yang bersyukur. Abdus Syakir. Nah, ada lagi namanya Sakir pakai sin. Nah, Sakirun. Ya,
pakai sin, cuman Oh, beda dikit kan. iya. Iya. Sakir artinya apa? Sakaro artinya mabuk. Hmm. Oh. Jadi jangan sampai punya anak namanya Abdus Sakir. Sakir pakai SA, bukan SYA Hmm. ya. Jadinya hamba pemabuk ya. Nah, Subhanallah. Ya, naudzubillah, kasihan anaknya ya. Ya, banyak tuh. Fathan dengan fatan. Fathan arti kemenangan. Kalau fatan artinya fitnah-fitnah. Orang yang mengumbarkan Oh. fitnah itu namanya fatan. Ya, bahaya ini Fatan. umat. Oh gitu. Namanya siapa? Fatan. Waduh, fatan. Bahaya ini. Suka mengumbarkan fitnah. Namanya siapa? Fathan. Kalau tulisan ejaan Indonesia, T-H-A-N. F-A-T-H-A-N. Fathan. Kemenangan artinya. Keberhasilan, kesuksesan. Seperti itu. Oh gitu. Jadi jangan sampai salah baca. Ya. Hmm. Ya. Ya. Fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Ada tugas ya pada sore hari ini ya. Tugasnya untuk ummahat sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan tugas mencari mudhaf wa mudhafun ilaih dalam ayat Al-Qur'an. Alaysa kadzalik? Iya. Bala. Ya. Untuk menguatkan kita, pembahasan kita. Jadi ummahat di halaman 30 ya. Bagian 6 dan bagian 8. Ya. Bagian 6 Mengerjakan Bagian tugas 6. bagian 6 dan dan 8. sampai 8 8. halaman 3. Iya. Enggak, bagian 6 dan, bukan 8 sampai, aja. dan. Oh iya. Dan 8. Ya, bagian 6 ini perintahnya adalah sahihit tarkibat at-taliyah. Benarkan susunan-susunan berikut. Jadi ini kan susunannya salah nih. Ya. Susunan mudhaf wa mudhafun ilaih ini harokatnya mungkin ada yang salah. Terus yang menggunakan alif lam dan yang tidak menggunakan alif lam ada yang salah. Maka ummahat tinggal benarkan saja. Contoh ya, anak kasih contoh. Nomor 1 bonus. Kan total ada 6 nih. 1 kita kasih contoh. Al-qalamu at-talibi. Maka yang sahih, al-qalamu tadi telah dijelaskan. Depannya menggunakan alif lam. Salah. Kalau susunan kepemilikan. Ya, maka alif lamnya dihilangkan. Qalamut Kolamun. talibi. Kolamut. Jadi jawabannya ya qalamut talibi. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Yang harus ummahat perhatikan yang mana yang salah ya. Harokatnya atau alif lamnya ya. Ya, harusnya nggak pakai alif lam dihapus, harusnya nggak pakai alif lam atau harusnya pakai alif lam. Yaitu nomor 6. Ya, bagian 6. Bagian 8 ummahat hanya membuat pertanyaan sesuai dengan contoh beserta gambar. Misalkan gambarnya di sini buku. Berarti contohnya kitabu man hadza. Buku milik siapa ini? Nah, itu ada gambar-gambarnya, ada pulpen, ada kemeja, ada rumah, ada tempat tidur. Nah, buat pertanyaan ya seperti contoh yang tadi dijelaskan. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Insyaallah sahlun. Sahlun artinya mudah. Ya. Ya, insyaallah taala. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum diakhiri, Mas? Masih soal. Masya Allah. Masih soal. Ya. Taib, mungkin ini yang bisa disampaikan dan Roisul Fasal untuk bisa ketua kelas bisa report ya laporannya di grup ya. Tugasnya bisa disampaikan ya bagi ummahat yang tidak bisa hadir nanti bisa dilihatkan di grup dan bisa menyimak via YouTube insya Allah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf ummahat apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Kekhilafan itu datangnya dari diri saya pribadi
dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Ya rabbal Rabbal alamin. Amin ya rabbal Kita alamin. akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.